Um, Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nasita Permata Yudinda, NPM A1G019-034. Saya merupakan dari semester 4B. Saya merupakan mahasiswa PGSD dari Universitas Bandung. Nah, pada saat kamu mendorong meja, kedua kakimu menginjak lantai ke belakang untuk menyanggah tubuhmu. Ini menghasilkan gaya dorong. Nah, gaya dorong tersebut dapat menggerakkan meja ke depan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan gaya? Kita langsung saja masukkan materi pengertian dari gaya dan gerak. Nah, gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda jadi bergerak. Jadi kita tahu apa itu gerak. Nah, gerak itu adalah suatu perpindahan suatu benda dari tempat asalnya ke tempat lainnya. Nah, gerak itu terjadi karena pengaruh gaya. Nah, selain mempengaruhi gerak benda, gaya juga mempengaruhi bentuk benda. Misalnya pada saat pengrajin tanah liat atau saat kalian membuat kue menggunakan adonan, nah, karena gaya yang kalian berikan, tanah liat tersebut bisa pada saat kita membuat tanah liat, kerajinan tanah liat itu karena gaya yang kalian berikan. Nah, tanah liat itu bisa menjadi suatu benda. Jadi gaya juga kecuali mempengaruhi gerak benda, gaya juga bisa mempengaruhi bentuk benda. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi gaya? Nah, saya contohkan suatu peristiwa. Sebuah benda yang disambung dengan tali, kalian tarik. Jika semakin besar gaya yang kalian berikan, maka semakin kuat pula tarikan yang akan kalian berikan juga. Nah, jadi gaya itu banyak sekali yang mempengaruhinya. Seperti contohnya yang pertama yaitu adanya gravitasi. Gravitasi juga mempengaruhi gaya. Nah, kamu pasti pernah melihat kan sebuah mangga atau sebuah kelapa yang jatuh sendiri dari pohonnya. Jatuhnya buah mangga itu diakibatkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Nah, apabila kita melempar bola ke atas, kita melempar bola, anggap saja bola ya, ke atas, maka benda tersebut akan kembali ke bawah. Karena kenapa? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Kemudian gaya juga dipengaruhi oleh besar dari dorongan atau tarikan. Pada bagian sebelumnya kita telah bahas benda bergerak karena adanya gaya. Misalkan sebuah ember terikat dengan tali yang ada di sumur tuh. Nah, dapat bergerak ke atas dapat bergerak ke atas apabila ditarik. Nah, apabila begitupun mobil. Nah, sebuah mobil yang mogok berhenti apabila ada orang yang mendorongnya, maka hal itu dapat mempengaruhi gerak mobil tersebut sehingga mobil tersebut dapat bergerak. Gaya apa saja sih macam-macam gaya yang ada dalam kehidupan kita? Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu gaya otot. Pasti kalian tahu kan apa itu otot? Nah, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan pada saat kita menarik atau mendorong sebuah benda atau sebuah objek. Contohnya, pada saat kalian membuka jendela atau menutup jendela, pada saat kalian membawa keranjang belanja. Nah, karena sentuhan gaya inilah sebuah objek tersebut dapat bergerak. Ada juga yang namanya tuh gaya magnet.
Nah, pada gaya magnet itu sebuah benda yang bergerak yang kita diamkan. Mungkin kita contoh pengaplikasiannya pada pintu kulkas. Nah, pada pintu kulkas, apabila kalian dekatkan pintu kulkas, pasti pintunya akan menutup sendiri. Hal itu juga disebut dengan gaya. Nah, gaya tersebut yaitu gaya magnet. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik tuh bisa kalian dapatkan dari induksi listrik, seperti kalian menggesek-gesekkan sebuah mistar. Nah, lalu kalian menarik sebuah serpian-serpian kertas, maka serpian kertas itu akan tertarik karena hal tersebut dipengaruhi oleh gaya listrik yang dihasilkan dari gesekan-gesekan tersebut. Gaya itu mempengaruhi gerak benda. Nah, yang pertama yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali kejadian yang kita dapat contohkan sebagai gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, contoh saja sebuah meja yang kalian tarik. Meja itu semula diam. Karena kalian tarik atau kalian dorong, maka meja tersebut akan bergerak. Yang kedua, contohnya pada saat kalian menendang bola. Pada saat kalian menendang bola yang semula diam, kalian tendang akan bergerak. Dan contoh yang lain yaitu sebuah timba atau timba air yang semula bergerak, yang semula diam, yang semua diam di dalam sumur, kalian tarik timbanya, maka timbanya tersebut akan bergerak ke atas. Kemudian gaya juga mempengaruhi atau mengubah kecepatan gerak benda. Nah, saat kalian mengayuh sepeda, semakin kuat semakin besar gaya yang kalian berikan, maka sepeda tersebut akan semakin kencang. Hal tersebut dipengaruhi karena sifat gaya. Sifat gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, tadi dibahas yang pertama tadi, gaya juga mempengaruhi bentuk benda. Nah, benda yang semula tadi, misalkan dicontohkan kalian mempunyai sebuah adonan. Nah, sebuah adonan itu berbentuk bulat, adonan untuk memasak kue. Nah, karena gaya yang kalian berikan, kalian tekan-tekan, kalian bulat-bulatkan, terus kalian gulung-gulung, maka gaya yang kalian berikan tersebut dapat mengubah sebuah adonan tersebut menjadi bulat, menjadi apapun bentuk yang kalian inginkan.